Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afriani dari kelas RPL 2A jurusan Teknik Informatika. Dosen pengampu Ibu Sri Mawarni MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi sistem persamaan linear Gauss-Jordan. Lalu, apakah Gauss-Jordan itu? Gauss-Jordan atau eliminasi Gauss-Jordan adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks echelon baris tereduksi dengan operasi baris elementer atau OBE. Eliminasi Gauss-Jordan ini pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Caranya yaitu dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang echelon baris tereduksi. Ini juga mampu dipakai sebagai salah satu cara penyelesaian persamaan linear dengan memakai matriks. Caranya dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks echelon baris tereduksi, karenanya langsung mampu ditentukan nilai dari variabel-variabelnya tanpa substitusi balik. Metode ini merupakan pengembangan metode eliminasi Gauss. Hanya saja augmented matrix pada sebelah kiri diubah menjadi matriks diagonal sebagai berikut. Nah, pada gambar ini ada A11, A12, A13, dan seterusnya. Kita akan mengubah persamaan linear yang kita ubah menjadi sebuah matriks ini akan kita rubah ke dalam matriks identitas menggunakan OBE atau operasi baris tereduksi. Contoh dari atau bentuk dari matriks identitas ini yaitu satunya berdiagonal dan angka satunya berdiagonal dan di sebelah kiri dan kanannya itu 00 seperti gambar ini, yaitu 1000 sampai seterusnya, 010 sampai seterusnya, 001 sampai seterusnya, dan 001 sampai seterusnya. Teknik yang digunakan dalam metode eliminasi Gauss-Jordan ini sama seperti metode eliminasi Gauss, yaitu menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Hanya saja perhitungan penyelesaian secara langsung diperoleh dari nilai pada kolom terakhir dari setiap baris. Perhatikan gambar ini. Ini adalah sebuah matriks dan kita akan mengubahnya ke dalam matriks identitas dengan menggunakan metode OBE. Bentuk echelon baris tereduksi. Matriks echelon baris tereduksi adalah sebuah bentuk matriks echelon baris yang lebih disederhanakan yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan solusi dari suatu persamaan. Agar mencapai bentuk echelon baris tereduksi diperlukan 4 sifat yang terdiri dari 3 sifat bentuk echelon baris dan 1 sifat khusus. Bentuk 4 sifat agar terbentuk echelon baris tereduksi seperti ini. Jika suatu baris yang semua elemennya tidak nol semua, maka bilangannya tidak nol. Pertama dalam baris tersebut adalah 1. Bisa kita sebut dengan 1 utama atau pertama. Yang kedua, jika terdapat baris yang semuanya elemennya bernilai 0, maka semua baris yang seperti itu harus dikelompokkan dan diletakkan di bawah matriks. Setiap dua baris yang berurutan yang memenuhi sifat ke-1, maka 1 utama dalam baris yang lebih rendah letaknya harus lebih ke kanan dan 1 utama dalam baris yang lebih tinggi. Yang keempat, ini merupakan sifat khusus, yaitu setiap kolom yang mengandung 1 utama, maka elemen-elemen lain selain 1 utama bernilai 0. Gambar ini merupakan contoh matriks echelon baris tereduksi yang memenuhi keempat syarat di atas. Penerapan eliminasi Gauss-Jordan, yaitu ini contohnya. Contoh ini
itu adalah persamaan linier. Jadi, kita akan mengubah sistem persamaan linier ini ke dalam sebuah matriks. Lalu, bagaimana algoritma dari sistem persamaan linier ini hingga menjadi atau kita menggunakan eliminasi Gauss-Jordan? Yang pertama, sistem persamaan linier ini kita akan merubahnya ke dalam matriks augmentasi. Setelah kita mengubahnya ke dalam matriks augmentasi, kita akan mengoperasikannya hingga menjadi matriks identitas dengan menggunakan sistem operasi baris tereduksi. Lalu bagaimanakah caranya? Ayo kita kerjakan soal ini bersama-sama. Baiklah, ini adalah contoh soalnya. Ini adalah bentuk persamaan linier. Lalu, kita akan mengubah persamaan linier ini menjadi sebuah matriks identitas. Lalu, bagaimanakah bentuk matriks identitas? Bentuk matriks identitas itu seperti ini. Berdiagonal 1. Jadi, kita akan mengubah persamaan linier itu yang akhirnya menjadi matriks identitas. Lalu bagaimana tahap-tahapnya? Tahap-tahapnya, pertama, soal ini akan kita ubah menjadi sebuah matriks teraugmentasi. Dari persamaan pertama akan menjadi baris pertama, persamaan kedua akan menjadi baris kedua, dan persamaan ketiga akan menjadi baris ketiga. Soalnya X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 4 itu akan menjadi baris pertama. X jadi 1, 3Y jadi 3, 2Z jadi 2, dan 4 jadi 4. Sampai ke persamaan ketiga, sama seperti persamaan pertama tadi, kita letakkan ke dalam matriks. Lalu, tahap keduanya, kita akan membuat rumus supaya persamaan ini akan menjadi sebuah matriks identitas dengan cara operasi baris elementer atau OBE. OBE ini rumus yang kita gunakan itu tidak baku. Jadi tergantung pengguna dan tergantung soal yang bagaimana baru kita bisa mengubahnya menjadi matriks identitas. Contohnya saja pada tahap kedua ini kita akan mengubah baris kedua dengan rumus B2 kurang 2 kali B1. Jadi, pada baris kedua ini, kita akan mengurangnya dengan 2 dikali baris pertama. Kita akan mengubahnya menjadi matriks identitas. Ini adalah tahap-tahapnya. B2 kurang 2 kali B. Baris kedua itu adalah 2. Jadi kita tulis di sini 2 dikurang 2 dikali baris pertama. Baris pertama 1, jadi 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0. Kita akan mengalihkannya itu sampai semua baris kedua selesai. Jadi ini ada langkah-langkah semua baris kedua. Baris kedua dikurang 2 kali baris pertama, baris keduanya 7, 2, baris pertamanya 3, berarti 7 dikurang 2 kali 3, 6, sama dengan 7 kurang 6, 1. Sampai seterusnya. Setelah itu, kita akan melanjutkan ke tahap ketiga. Ke tahap ketiga, kita akan mengubah nilai pada baris ketiga dengan rumus baris ketiga dikurang 3 dikali baris pertama yang akan kita lakukan pada baris ketiga. Pembahasannya, baris ketiga itu ada 3, 9, 7, dan 4. Akan kita kurangkan dengan 3 dikali baris pertama. Baris pertama ada 1, 3, 2, dan 4. Jadi kita akan memasukkan
rumusnya. Baris ketiga yang pertama itu 3 dikurang 3 dikali baris pertama itu 1. 3 dikurang 3 kali 1, 3 kurang 3 sama dengan 0. Lalu 9. Baris ketiganya 9 dikali 3 baris pertama 3, yaitu 9 dikurang 3 kali 3, 9 yang hasilnya 0. Akan kita letak di pada baris ketiga ini. Sudah terlihat 0, ini 0, ini 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Sampai semua baris ketiga itu habis. Lalu kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap keempat. Karena baris pertama pada kolom kedua dan baris pertama pada kolom ketiga belum bernilai 0, maka kita masih harus mengoperasikannya agar bernilai 0 sehingga menjadi matriks yang tereduksi. Nah, ini dia secara langsung, tapi saya akan membedakannya itu ini untuk rumus pertama dan rumus kedua itu ada yang di slide sebelahnya. Yang rumus pertama itu adalah B1 dikurang 3 kali B2 yang pengoperasiannya dilakukan pada baris pertama. Baris pertama ada 1, 3, 2, dan 4. Akan kita kurang dengan 3 dikali baris kedua. Baris kedua ada 0, 1, 0, dan min 2. Lalu ini langkah-langkahnya untuk mendapatkan nilai yang baru, yang nilai seperti ini. Yang pertama, baris pertama itu ada 1. 1 dikurang 3 dikali baris kedua. Baris kedua ada 0, jadi 1 dikurang 3 kali 0, 1 dikurang 0 sama dengan 0. Lalu kita letakkan 1 di sini. Oh maaf, 1 dikurang 0 itu adalah 1, jadi di sini ditulis 1. Itu baris pertama itu 3 dikurang 3 kali 1, yaitu 3 kurang 3 kali 1, 3. 3 kurang 3 itu 0. Jadi kita letakkan 0 di sini. Lalu sampai seterusnya, sampai baris pertama ini habis. Lalu kita akan melanjutkan ke rumus yang ini. Nah, ini dia rumusnya. Kita akan mengerjakan dengan rumus baris pertama dikurang 2 dikali baris ketiga. Kita akan mengubahnya angka 2 ini menjadi 0 dengan cara kita harus mengoperasikan semuanya. Baris pertama itu 1 dikurang 2 dikali baris ketiga. 1 dikurang 2 dikali 0. Nih, 0 ini. Maaf, ini 0 ini. Dikali 1 dikurang 2 kali 0, 0. 1 dikurang 0, 1. Kita letakkan satunya di sini. Lalu 0, baris pertama itu 0. Ini 0. Di baris pertama ini 0. Dikurang 2 kali baris 3. 0, 2. 2 dikali 0. Itu 0. 0 kurang 0, 0. Berarti sini 0. Sampai baris pertama itu 0. Lalu setelah dia menjadi seperti ini sudah bisa dikatakan matriks identitas karena berdiagonal 1. Hasil dari A11, A12, A13, dan A14 ini akan menjadi tahap terakhir untuk mengoperasikan baris pertama, sehingga kita sudah mendapatkan matriks tereduksi. Ini dia matriksnya. Itu tandanya kita sudah menyelesaikan tahap-tahap dalam persamaan linear ke dalam matriks identitas atau matriks tereduksi. Nah, setelah kita menghasilkan matriks echelon tereduksi yang berbentuk sebuah matriks identitas seperti ini,
Maka kita tidak perlu mensubstitusinya seperti pada eliminasi Gauss karena sudah dapat diketahui nilai variabelnya, yaitu X sama dengan 26, Y sama dengan min 2, dan Z sama dengan min 8. Nah, supaya kita lebih yakin bahwa hasil dari pencarian kita ini adalah benar, kita akan mencoba merubah ini menjadi persamaan linear kembali. Baiklah, setelah kita menyelesaikan persamaan tadi, kita ubah menjadi ke dalam matriks reduksi atau matriks identitas. Kita akan membuktikannya apakah yang kita cari ini benar atau salah dengan memasukkan variabel-variabel dari variabel ini ke dalam persamaan linear ini, yaitu kita akan mencoba ke persamaan pertama. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 4, itu persamaan pertama. Kita akan masukkan variabel ini ke dalam persamaan pertama. X sama dengan 26, kita masukkan. 3 kita tetap masukkan karena itu soal, dan Y-nya kita masukkan min 2 di sini. Z-nya kita masukkan min 8. 2-nya itu dari soal. Jadi setelah dimasukkan variabel ke dalam persamaan menjadi 26 ditambah 3 dikali min 2 ditambah 2 dikali min 8 sama dengan 4. 2 ditambah 3 dikali 2 min 6, 2 dikali min 8 sama dengan min 16, 4 sama dengan 4. 26 karena positif ketemu dengan negatif, itu akan berubah menjadi negatif. Jadi 26 kurang 6 dikurang 16 sama dengan hasilnya 4. Bahwa persamaan pertama itu terbukti benar. Persamaan kedua, X-nya 2X berarti 2 dikali 26. Karena X-nya itu 26, berarti kita letakkan 26-nya di sini. 7 kita letakkan 7 tetap. Y-nya min 2, kita masukkan min 2 ke sini. Setelah itu 4, lalu kita masukkan min 8-nya. 2 dikali 26 sama dengan 52. 7 dikali min 2 sama dengan 14. 4 dikali min 8 sama dengan min 32. Sama situasinya dengan yang atas. Positif bertemu dengan negatif itu negatif, jadi 52 dikurang 14 dikurang 32 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama-sama 6, berarti persamaan kedua benar. Kita lanjut ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga itu soalnya 3X ditambah 9Y ditambah 7Z sama dengan 4. Kita akan masukkan variabel-variabel X, Y, Z-nya dengan menggantinya dengan angka ini. 3 dikali X sama dengan 26, jadi kita taruh 26 di sini. 9 dikali min 2 ini kita masuk di sini. 7 dikali min 8 dari sini kita masuk ke sini pindahnya. Jadi setelah kita memasukkan variabel X ke dalam persamaan ketiga itu, jadi 3 dikali 26 ditambah 9 kali min 2 ditambah 7 kali min 8 sama dengan 4. 3 dikali 26 sama dengan 3 dikali 26 sama dengan 78, ditambah 9 dikali min 2 sama dengan min 18, ditambah 7 dikali min 8 sama dengan min 56. Jadi sama situasinya dengan sebelumnya, positif bertemu negatif, positif bertemu negatif. Jadi 78 dikurang 18 dikurang 56 sama dengan 4. Terbukti bahwa persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 terbukti benar dengan kita memasukkan variabel dari X 26, Y min 2, dan Z min 8 itu menandakan bahwa persamaan itu benar. Baiklah, sekian dari presentasi materi saya, Rizky Afriani dari kelas RPL 2A tentang materi Sistem Persamaan Linear Gauss-Jordan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.